Pada zaman dahulu, di negeri Jambi ada pohon kelapa gading yang hanya memiliki 4 buah kelapa. Keempat buah kelapa itu dianggap sakral dan kokoh, karena tidak kunjung jatuh dari pohonnya. Pada akhirnya, karena sudah semakin tua, pohon kelapa gading itu pun tumbang. Namun, secara ajaib, keempat buah kelapa itu berubah menjadi manusia. 1 buah kelapa menjadi perempuan, dan 3-nya lagi menjadi 3 orang anak laki-laki. Mereka tumbuh dengan kesaktian dan kekuatannya masing-masing, sehingga berhasil menguasai beberapa tempat. Kakak tertua menjadi penguasa di kerajaan Mataram. Sementara anak kedua, Datuk Temenggung, menjadi raja di negeri Jambi. Orang ketiga adalah Tiang Bungkuk yang menguasai ranah Minang, dan terakhir, Puteri Mayang Mengurai yang konon menikah dengan raja di negeri lain. Datuk Temenggung terkenal paling pandai dalam mengelola kerajaan, sehingga ia memiliki kekayaan yang melimpah. Kemudian, ia menikah dengan seorang putri cantik dan mereka telah dikaruniai 5 orang anak. Mereka adalah orang Kayo Pinai, orang Kayo Hitam, orang Kayo Gemuk, orang Kayo Padataran, dan Putri Pinang Masak. Dari kelima anaknya, orang Kayo Pinai dan orang Kayo Hitam adalah yang punya kekuatan dan kesaktian sama seperti Datuk Temenggung. Ketiga anak lainnya adalah manusia biasa, sama seperti ibu mereka. Orang Kayo Hitam menjadi raja. Pada suatu hari, Datuk Temenggung mengatakan bila ia ingin menghabiskan sisa umurnya dengan bertapa di sebuah gua. Karena itu, ia menyerahkan kepemimpinannya kepada orang Kayo Hitam. Awalnya, orang Kayo Pinai yang dipilih. Namun, ia menolak karena tak ingin menjadi pemimpin kerajaan. Akhirnya, orang Kayo Hitam yang menggantikan posisi sang ayah. Dalam masa kepemimpinannya, orang Kayo Hitam terkenal tegas, baik, dan adil. Sehingga, masyarakat merasa aman dan tenteram. Ia pun membuat peraturan baru yang menguntungkan dan menyejahterakan negeri Jambi. Bahkan, ia menghapuskan aturan memberi upeti pada kerajaan Mataram, yang dulu selalu dilakukan ayahnya tiap tahun. Karenanya, Raja Mataram alias paman dari orang Kayo Hitam murka dan ingin menghancurkan Jambi serta membunuh pemimpinnya. Namun, ia sadar betul, memusnahkan orang Kayo Hitam tidaklah semudah itu. Lalu, salah satu penasihat kerajaan mengatakan pada sang raja cara membunuh pemimpin negeri Jambi. "Tuan, izinkan hamba mengatakan sesuatu," ucap penasihat kerajaan itu. "Katakan saja, perintah raja. Untuk menghancurkan Jambi kau harus menyiapkan tentara dan mempercayakan 9 orang hulu balang yang tangguh untuk melatih mereka. Lalu, untuk membunuh orang Kayo Hitam, kau harus membuat keris yang ditempa oleh 9 besi, dan harus diselesaikan selama 9 kali Jumat," ucap penasihat kerajaan. Raja pun memerintahkan para pengawal istana untuk menyiapkan semuanya. Sementara itu, di negeri Jambi, orang Kayo Hitam mendengar rencana jahat dan licik Raja Mataram. Tentu saja ia tak tinggal diam. Menyamar menjadi anak kecil kudisan. Ia lalu pergi ke Mataram untuk menggagalkan rencana pamannya. Dengan perahu kecilnya, ia mendatangi pelabuhan Mataram. Agar tak diserang oleh pengawal kerajaan, ia menyamar menjadi seorang anak kecil yang kudisan. Tak satu pun orang yang berani mendekatinya karena takut ketularan. Ia lalu mendatangi gelanggang tempat para tentara berlatih. Sesampainya di sana, semua orang menjauhinya. Wajar saja, tubuhnya sangatlah bau busuk. Karena tak tahan dengan bau busuknya, 9 orang hulu balang yang tangguh pun menghampiri anak kecil itu. "Hei, kau bocah bau busuk, apa tujuanmu datang kemari?"
Baumu sangatlah mengganggu hidung kami. Tak bisakah kau pergi dari sini? Ucap salah satu hulu balang. Aku hanya ingin bermain-main dengan ayamku ini, jawab anak kecil itu. Apa maksudmu? Ucap salah satu hulu balang. Lihatlah ayamku ini. Ia sangat pandai berkokok, ujar orang kayu hitam sambil melepaskan ayam yang digenggamnya. Sontak hal itu membuat para hulu balang kesal setengah mati. Lalu, salah satu hulu balang tak sanggup menahan emosi dan hendak membunuh anak kecil itu. Lalu, anak kecil itu berkata, "Tunggu. Sebelum kau membunuhku, izinkan aku menunjukkan keahlianku yang lain. Kali ini aku tak main-main," ucap orang kayu hitam. "Cepat tunjukkan pada kami. Kalau kau mempermainkan kami lagi, nyawamu akan melayang," ancam salah satu hulu balang. "Izinkan aku mengambil kayu yang ada di kapalku. Akan aku tunjukkan kemampuanku," ucapnya. "Baiklah, kami akan menunggumu," ujar salah satu hulu balang. Setelah mengambil sebuah kayu kecil, ia pun kembali ke gelanggang tempat para tentara berlatih. Ia lalu menunjukkan kayu kecil itu pada para hulu balang. "Ah, apa maksudmu? Apa yang kau lakukan dengan kayu kecil ini? Apakah kau mempermainkan kami lagi?" geram salah satu hulu balang. "Tentu tidak. Aku akan menunjukkan kesaktianku. Tapi, aku minta seluruh pelatih tentara berkumpul di sini," ujar anak kecil. Setelah semua orang berkumpul, ia pun menunjukkan aksinya. Dengan cepat, ia mengayunkan kayu kecil yang ternyata sakti itu ke arah semua para hulu balang. Seketika itu pula, hulu balang terkapar lemas dengan penuh darah dan mati begitu saja. Para pasukan tentara pun mengakui kehebatan anak kecil itu. Mereka lalu tunduk kepadanya. Setelah berhasil menaklukkan bala tentara, orang kayu hitam pun datang menemui Raja Mataram. Kali ini, ia tak lagi menyamar menjadi seorang anak kecil. "Kenapa kau hendak menghancurkan Jambi?" tanyanya tanpa basa-basi. "Tentu saja karena kau menghentikan pemberian upeti," ucap Raja Mataram. "Kau harus menghapuskan peraturan upeti. Karena itu hanya menguntungkan kerajaanmu saja," ucap orang kayu hitam. "Jika ingin menghapusnya, kau harus melawan seorang empu yang ada di goa dekat gunung itu," ucap Raja Mataram, sambil menunjukkan goa, tempat seorang empu, yang membuat keris untuk membunuh orang kayu hitam. Ia lalu pergi ke goa itu sendirian. Dengan menaiki kapal kecilnya, ia menyeberangi sungai agar bisa sampai di goa tersebut. Sesampainya di sana, ia menyamar menjadi seorang pedagang. "Apa tujuanmu datang ke goa ini?" ucap empu itu. "Saya ingin menawarkan dagangan, Tuan. Berkenankah engkau membelinya?" ucap orang kayu hitam. "Aku tak berminat. Pergilah. Aku sedang sibuk," ucap empu itu. "Apa yang sedang kau perbuat, Tuan? Barangkali aku bisa membantumu," ucapnya. "Aku sedang membuat keris hebat untuk membunuh seseorang yang sakti. Sebentar lagi aku akan menyelesaikannya," ucap empu itu. Tak lama kemudian, empu itu berhasil membuat keris sakti. "Akhirnya aku bisa menyelesaikan keris ini," ucapnya bahagia sambil memandangi keris itu. "Memangnya, Tuan hendak membuat keris untuk membunuh siapa?" tanya orang kayu hitam. "Aku membuatnya untuk membunuh orang kayu hitam. Semua ini adalah perintah raja," ucap empu itu. "Tahukah empu, akulah orang kayu hitam," ucapnya dengan berani. Ia sama sekali tak takut dengan keris itu. Kemudian, mereka pun melakukan pertandingan sengit. Empu berulang kali mengayunkan kerisnya. Untungnya, orang kayu hitam berhasil menghindar. Setelah pertandingan berlangsung lama, akhirnya,
Rangkayo Hitam berhasil memenangkan pertandingan. Ia lalu kembali ke kerajaan Mataram dengan membawa kepala Empu. Lihatlah, aku berhasil membunuh Empu yang kau pilih untuk membunuhku. Sekarang, hentikan tindak tanduk jahatmu. Hapuskan upeti dan biarkan kerajaanku hidup dengan tenang, ucap orang kayu hitam pada pamannya. Tentu saja aku tak akan semudah itu menghapus aturan yang selama ini telah kubuat, ucap Raja Mataram. Ia tak menepati janjinya. Meski keponakannya telah membunuh Empu itu, ia tetap tak ingin menghapus peraturan. Pada akhirnya, orang kayu hitam pun melakukan penyerangan. Aku tak segan membunuhmu, meski kau sendiri adalah pamanku, ucapnya. Kau pikir aku takut? Tak ada satupun di dunia ini yang aku takuti, ucap Raja Mataram. Mereka pun melakukan pertandingan sengit dan penuh darah. Raja Mataram berhasil menggores luka di beberapa anggota badan keponakannya. Begitupun orang kayu hitam. Ia juga berhasil melukai pamannya. Setelah sekian lama berkelahi, orang kayu hitam berhasil mengalahkan Raja Mataram. Karena itu, para rakyat dan bala tentara pun memintanya menggantikan posisi raja. Ternyata, selama ini Raja Mataram terkenal jahat dan angkuh, sehingga rakyat tidak sejahtera. Bagaimana tidak, setiap tahun para rakyat harus membayar pajak yang nominalnya tak sedikit. Tentu saja, rakyat miskin merasa sangat sengsara. Namun, pemimpin negeri Jambi itu menolaknya. Aku tak bisa menjadi raja di sini. Sebab, aku juga punya rakyat di negeri Jambi yang harus aku urus. Aku tak mungkin meninggalkan mereka. Karena mereka adalah amanat dari ayahku, tegas pria bijak itu. Tapi, Tuan, tolong bantulah kami. Kami tak punya undang-undang atau peraturan yang melindungi kami. Peraturan di kerajaan ini dibuat hanya untuk menyejahterakan para pemerintah kerajaan. Sedangkan kami para rakyat sangat menderita, ucap salah satu rakyat. Karena merasa kasihan, orang kayu hitam pun menjadi pemimpin sementara kerajaan Mataram. Ia lalu menghapus beberapa peraturan, termasuk upeti dan pajak rakyat. Setelah membuat undang-undang dan peraturan yang memadai, akhirnya ia pun pamit undur diri. Ia lalu mengutus adiknya, orang kayu Padataran, untuk memimpin kerajaan Mataram. Para rakyatku di kerajaan Mataram, kini tibalah saatnya aku pulang ke negeri Jambi. Meski aku merasa bahagia di sini, negeri Jambi tak akan pernah aku tinggalkan. Sebab, negeri itu merupakan peninggalan dari ayahku. Sebagai gantinya, akan aku utus orang kayu Padataran yang merupakan adikku untuk memimpin kerajaan Mataram, ujarnya berpamitan. Seperti kakaknya, orang kayu Padataran memimpin kerajaan Mataram dengan baik dan bijak. Ia pun bisa menyejahterakan rakyatnya. Setelah itu, orang kayu hitam pun kembali ke negeri Jambi. Rupanya, ternyata telah terjadi keonaran. Banyak ayam yang lehernya patah dan jantung pisang banyak yang terjatuh dari pohonnya, sehingga masyarakat merugi. Setelah diusut, ternyata semua itu adalah ulah dari Tiang Bungkuk yang merupakan adik dari Datuk Temengung. Setelah mengetahui fakta tersebut, tentu saja orang kayu hitam tak tinggal diam. Ia lalu mendatangi Ranah Minang untuk menemui Tiang Bungkuk. Pamanku, Tiang Bungkuk, kenapa kau tega mengacau negeriku? Bukankah negeri Jambi ini dulunya milik kakakmu? Tak seharusnya kau mengacau, ucap pemimpin negeri Jambi itu. Aku merasa kesal dengan negeri Jambi. Kenapa semua rakyatnya tampak sejahtera, ucapnya. Kenapa paman harus kesal? Seharusnya paman bangga akan hal itu, jawab pria bijak itu. Bagaimana aku tak kesal?
Bahkan, aku saja tak sanggup memimpin ranah Minang yang hanya sekecil ini. Lihatlah rakyatku. Semuanya sengsara dan hidup dengan serba kekurangan, ucap Tiang Bungkuk. Ternyata, ia merasa iri karena tak bisa memimpin dengan baik. Bahkan, ia kalah dengan keponakannya sendiri. Karena merasa kasihan dengan pamannya, ia pun mencoba membantu memimpin ranah Minang. Selama berbulan-bulan, ia membenahi segala undang-undang dan peraturan di negeri itu. Tiang Bungkuk pun belajar banyak darinya. Selama ia di negeri ranah Minang, negeri Jambi dipimpin oleh orang Kayo Gemuk. Setelah berhasil menyejahterakan ranah Minang, ia lalu kembali ke negeri Jambi. Tiang Bungkuk pun tak lagi mengacau di negeri Jambi. Justru, ia terkadang mengirim beberapa hasil kekayaan di negerinya ke negeri Jambi sebagai bentuk rasa terima kasih. Kabar kebijaksanaan orang Kayo Hitam pun terdengar sampai negeri di segala penjuru. Hingga akhirnya, ada beberapa raja yang meminta bantuan dan nasihatnya untuk memperbaiki negerinya. Karena itu, orang Kayo Hitam menyerahkan kekuasaan raja sepenuhnya pada sang adik, orang Kayo Gemuk. Ia lalu berkelana dari satu kerajaan ke kerajaan lain untuk memperbaiki peraturan dan undang-undang untuk menyejahterakan rakyat. Sumber, orang Kayo Hitam, Sarana Pancakarya Nusa.